Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam situasi saat ini. Dan pastinya saya Madi Sukeden Karang kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali. Ya, pemirsa, sering kita mendengar mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itu juga yang akan kita bahas pada hari ini mengenai kanker serviks. Bagaimana mengeliminasi kanker serviks melalui pap smear, tes DNA HPV, dan vaksin HPV pada wanita. Nah, nanti kita akan bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita bersama narasumber yang sudah hadir di studio pada sore hari ini bersama Dr. Nyoman Bayu Mahendra, SPOG, Sub SPONK. Beliau adalah spesialis kandungan. Om Swastiastu, Dr. Bayu. Apa kabarnya, Dok? Kabar baik. Sehat selalu ya, Dok ya. Dok, kembali lagi kita berbicara tentang bagaimana mengeliminasi kanker serviks. Ini sebenarnya kenapa sih topik ini selalu kita angkat seperti itu, Dok? Ya, tentu kita kalau mengambil keputusan sesuatu pasti ada dasar statistiknya pertama ya. Kalau kita menilai sesuatu dari statistik, kalau kita lihat di dunia kanker serviks itu di sebagian belahan negara sudah turun, sedangkan di tempat kita masih belum turun. Ya, kalau gambaran statistiknya di Indonesia, dia adalah kanker yang nomor 2 setelah kanker payudara. Dia bahkan menyalip kanker paru. Nah, kalau dibayangkan di Bali, 1 kasus paru per hari. Jadi masih sangat banyak dan tidak turun-turun dari zaman saya masih murid sampai sekarang sudah hampir 20 tahun lebih, 30 tahun lebih, itu tidak turun-turun. Tentu ada sebabnya kenapa di belahan dunia lain dia bisa turun, di kita kok tidak bisa turun gitu. Saya kira itu. Dan kasus barunya itu kalau di Indonesia 36.000, hampir 17% dari semua kanker yang ada di Indonesia, di bawah kanker payudara saja sebenarnya. Berarti angka di Bali juga cukup membuat, kok bisa dikatakan ini cukup memprihatinkan bagi kita, Dok? Ya, harusnya kita berdoa ya, berusaha itu supaya benar-benar kita bisa mengeliminasi. Jadi sebenarnya kalau dilihat, kalau dulu kanker serviks itu orang berasumsi kan mungkin karena kelainan genetik, mungkin karena sebab-sebab lain. Tapi setelah ditemukan virusnya, jadi sebagai informasi bahwa sebenarnya ini diketahui penyebabnya virus gitu. Jadi sejak bisa ditemukan virusnya tahun 86 oleh seorang profesor dari Jerman, itu ternyata bisa dibikin vaksinnya, bisa dideteksi dini dengan pap smear, bisa dideteksi dengan virus DNA-nya, bisa diterapi kalau dia ditemukan dalam stadium prakanker namanya. Sehingga sebenarnya dia bisa dikendalikan seharusnya. Sehingga kita berkeinginan untuk bisa mengeliminasi kanker serviks gitu. Baik, bisa dikendalikan. Tapi ini kanker ini bisa dicegahkah sejak awal, Dok? Nah, kembali kita mengingat karena pertama kita sudah tahu penyebabnya adalah virus, dan kita tahu bahwa interaksi virus untuk menyebabkan kanker itu membutuhkan waktu, time frame yang jelas. Jadi dia bisa dari 2 tahun sampai belasan, bahkan puluhan tahun. Jadi ada waktu untuk kita dari ketemu penyakit dari virus masuk, deteksi dini baik dengan segala macam tes itu sampai ada problem di tingkat prakanker, itu pasien atau seorang wanita itu masih bebas dari kematian seharusnya. Dari fase itu panjang sekali waktu untuk kita bisa menemukan masalah sehingga tahu keluhan atau wanita ini di keadaan prakanker. Sampai dia jatuh ke kanker itu membutuhkan waktu yang panjang sebenarnya, yang bisa kita modifikasi, saya kira itu. Setiap wanita mempunyai kanskah untuk memiliki kanker serviks ini? Kalau kita melihat sebabnya adalah virus, virus itu virus mukokutaneus, artinya dia skin to skin kontak. Termasuk skin to skin itu termasuk tentu seksual kontak. Jadi setiap wanita yang menjalani proses reproduksi, hidup sebagai kodrat kewanitaannya, itu akan memiliki kemungkinan untuk bisa terinfeksi sepanjang hidupnya. Nah, kalau dia memiliki kekebalan yang baik, maka virus ini nggak kayak virus COVID kemarin, orang bisa sakit keras. Itu virus HPV ini, Human Papilloma Virus ini, tidak bikin orang itu tampak sakit. Nah, oleh karena itu dia perlu kita deteksi. Karena kita tidak tahu keberadaannya. Jadi nggak kayak orang sakit, demam, tanpa gejala gitu, tanpa keputihan, tanpa hal-hal lain. Dan itu prosesnya banyak untuk sepanjang
tahun kita bisa melakukan pemeriksaan untuk tahu kalau ada problem gitu sebenarnya. Jadi bisa dikatakan ketika seorang wanita mempunyai keluhan pertama kali, mereka harus segera memeriksakan diri. Nah, sesegera mungkin. Kalau sampai ada keluhan tentu sudah mungkin ada problem yang bisa ditemukan. Nah, oleh karena itu yang namanya screening, dengan keluhan atau tanpa keluhan, seorang wanita di usia reproduksi yang sudah berhubungan, artinya sudah punya anak atau berkeluarga, setiap tahunnya dia mesti melakukan screening sebelum ada gejala justru. Nah, kalau ada gejala tentu pasti dia akan datang mencari pertolongan atau pengobatan. Gitu. Baik, Dr. Bayu, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana mengeliminasi kanker serviks melalui pap smear, kemudian ada tes DNA HPV dan vaksin HPV pada wanita. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Dialog Harmoni Bali, bagaimana mengeliminasi kanker serviks melalui pap smear, tes DNA HPV dan vaksin HPV pada wanita. Masih bersama Dr. Nyoman Bayu Mahendra tentunya. Baik, Dr. Bayu, kalau tadi sekilas kita mendengar penjelasan dokter, ini banyak juga, sayang sekali saat ini kita belum bisa menerima penelpon dulu ya dok ya, karena kita masih dalam perbaikan ini sendiri. Baik, nah ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kanker serviks bisa dikendalikan seperti dokter sampaikan ini sendiri melalui pap smear, tetapi di sini ada topik yang bisa dikatakan ini yang menjadi perhatian kita, pap smear, tes DNA HPV dan vaksin HPV pada wanita ini sendiri. Sebenarnya kapan seorang wanita harusnya melakukan tes pap smear itu sendiri, dok? Ya, yang pertama kalau kita secara konsep orang namanya sakit, penyebabnya sudah tahu kan, jadi penyebabnya HPV DNA virus. Jadi orang harus dikasih tahu sebabnya. Sebabnya itu karena kita tahu skin to skin atau mucocutaneous contact. Itu dalam tanda kutip termasuk seksual kontak. Berarti kan arti orang yang sudah bereproduksi, sudah berkeluarga, itu anak, itu sudah memiliki risiko untuk terpapar. Berarti dia seharusnya sudah melakukan pap smear tes. Kalau memang lebih canggih kayak sekarang yang ditawarkan WHO itu tes HPV DNA, tentu nanti kita bicarakan dulu itu. Nah sekarang sebelum itu kalau kita tahu penyebabnya, yang namanya vaksinasi adalah sebaiknya diberikan sebelum orang terpapar. Jadi sebelum dia skin to skin contact, termasuk seksual contact, berarti sebelum berkeluarga. Jadi siapa saja yang boleh melakukan vaksin ini sendiri, dok? Nah, ini penelitian sudah menunjukkan bahwa anak-anak usia di bawah 13 tahun, jadi perimenarche, artinya anak-anak yang baru mens pertama. Nah, kalau gampangnya SD kelas 5 sampai kelas 6, nah itu memiliki respon imun yang baik. Jadi yang namanya vaksinasi adalah membangun respon imun orang. Jadi vaksinasi itu memasukkan VLP namanya, virus like particle, mirip virus tapi bukan virus, sehingga dia aman. Maksudnya menggenerate daya tahannya sehingga dia bisa mampu nanti melawan virus HPV kalau pada saatnya dia berkeluarga, dia berhubungan dan sebagainya. Jadi dia sudah memiliki kekebalan. Anak-anak itulah sebenarnya target populasi. Nah, WHO sendiri menyarankan di dunia untuk mengeliminasi kanker serviks tahun 2030. Jadi targetnya luar biasa. 2030 itu dekat sekali, 8 tahun. Nah, jadi itu adalah bagaimana mengeliminasi itu dengan pertama 90% anak usia di bawah 15 tahun itu divaksin. Karena penelitian-penelitian sudah berjalan hampir 30 tahun menunjukkan bahwa negara-negara yang mendapatkan vaksinasi HPV itu kasus kankernya menurun, kasus kutil kelamin juga menurun. Jadi ada manfaatnya sudah terdeteksi dalam penelitian. Nah kita mengadopsi itu, berharap bahwa memang kalau kita memberikan vaksinasi kanker serviks di usia anak sekolah, dia masuk ke bulan imunisasi anak sekolah. Jadi di kelas 5
kemudian vaksin keduanya kelas 6. Nah, di Indonesia itu sudah sedang digalakkan. Dan masih Jadi di baru, Indonesia sedang digalakkan ya, juga ini. masih baru di beberapa provinsi, termasuk Bali. Bali termasuk dari 4 provinsi awal yang mendapatkan program ini. Iya. Nah, itu sebabnya kenapa pertama kali, kenapa sih anak-anak? Kok enggak? Kenapa tidakkah ini berbahaya? Satu, ini virus-like particle, bukan itu virus. Kekebalan itu harus dibangun, ibarat satpam. Satpamnya harus banyak dulu sebelum penjahatnya masuk. Oke. Nah, jadi kalau misalnya virusnya sudah terlanjur masuk, kita vaksin, tentu virus sudah di dalam, satpamnya ada di luar gitu. Jadi sebelum berinteraksi, jadi belum bereproduksi, belum berhubungan seksual, anak-anak itu harus punya satpam yang banyak dulu di depan. Dia harus divaksin dulu. Nah, sehingga dia someday dia mendapatkan paparan, dia sudah punya imun. Nah, itu kira-kira konsep. Ya, sejauh ini juga sudah dilaksanakan termasuk di Bali ini sendiri, Dok. Tentu untuk anak-anak usia sekolah. Nah, terus anak-anak yang sudah lewat usia sekolah bagaimana? Nah, anak-anak yang di atas usia sekolah itu tetap masih bermanfaat. Sampai kalau dari panduan yang berada di Indonesia sampai usia 55. Bahkan kalau lebih, karena dia membutuhkan waktu. Karena kita masih menemukan kadang-kadang kanker serviks itu pada orang yang usianya udah 70-an juga masih bisa ketemu. Artinya prosesnya bisa terjadi di usia dia 50 tahun. Start awalnya, karena dia membutuhkan waktu untuk berubah menjadi kanker. Jadi sebenarnya awareness yang disampaikan oleh dari beberapa anjuran itu sampai 55, bahkan lebih, 55 tahun. Dari kapan? Dari usia 10 tahun itu. Yang terbaik adalah pada waktu dia belum terpapar dengan hubungan seksual. Di masa sudah itu masih tetap. Anak-anak sebelum menikah usia 20 perlu vaksin, kalau sempat vaksin dulu. Sesudah berkeluarga ada anak 1 atau 2 perlu vaksin, silakan vaksin. Tentu tidak 100% memberikan kebaikan seperti anak-anak yang belum pernah berinteraksi, tapi tetap memberikan manfaat untuk menurunkan kanker serviks. Jadi ada bedanya ketika mereka belum bisa dikatakan berumah tangga, kemudian ada seperti itu, Dok. Data penelitian menunjukkan ada bahwa respon imun yang terbaik adalah pada usia kelompok di bawah 14 tahun. Kedua adalah pada kelompok 14 sampai 20-25 tahun. Nah, setelah itu masih ada manfaatnya, tapi tidak sebaik dari yang anak premenars di bawah 14 tahun itu. Oke, baik. Nih, apa yang harus diperhatikan atau dipersiapkan ketika anak-anak akan mendapatkan vaksinasi itu sendiri, Dok? Khususnya bagi orang tua mereka, untuk memberikan edukasi kepada orang tua mereka juga? Ya, betul. Tentu pertama kali ibu-ibu atau orang tua bisa takut ya. Karena ini vaksin apa lagi? Sekarang udah zaman pandemi macam. Jadi kalau kita bilang vaksin itu kerjanya spesifik. Imunitas yang ditimbulkan juga spesifik. Jadi habis punya vaksin A, vaksin B, tubuhnya nggak bingung ya, banyak vaksin gitu. Saya kira dia bekerja sangat spesifik. Kalau ada lawan tipe A, vaksin A yang akan bekerja, kekebalan A. Kalau misalnya virus B, vaksin B yang B. Jadi dia tidak keroyokan sana sini. Jadi tidak bingung sebenarnya. Jadi mereka punya tugas sendiri-sendiri, ibaratnya seperti itu. Kurang lebih begitu. Jadi ibu-ibu nggak usah takut. Yang kedua mengenai anak-anak. Kok anak-anak kecil ini sudah divaksin? Bukankah ini urusan sudah dia tua berkeluarga atau? Oh bukan, justru vaksin itu diberikan sebelum orangnya terpapar. Dan penelitian sudah menunjukkan bahwa kekebalan yang terbaik itu timbul di usia 10 sampai 14 tahun itu. Jadi jangan takut. Yang ketiga, yang paling penting adalah ini VLP, virus-like particle. Jadi bukan virus. Nah, ibaratnya kalau kita bayangkan kepiting lah, karena saya hobi makan kepiting itu. Kalau kita lihat cangkangnya tanpa isinya habis, kita tahu itu kepiting. Nah, kira-kira virus ini yang dimasukkan itu tampilan luar yang mirip cangkang, sehingga kalau lawan udah lihat, oh ini kepiting, baru lihat cangkangnya aja, padahal dalamnya udah habis gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi ini sebenarnya bukan virus yang dimasukkan dalam vaksin. VLP, partikel yang dibuat mirip kulit luarnya virus, sehingga tubuh, oh ini virus, saya harus menimbulkan kekebalan, sehingga kekebalannya udah bagus. Pada saat dia terpapar, ya mampu memberikan respon atau pertahanan tubuh. Berapa kali sih vaksin itu yang harus diberikan kepada anak-anak itu, Dok? Nah, ini dia. Ini berita bagusnya juga, dahulu vaksin itu diberikan 3 kali dalam rentang 026 atau 016. Maksudnya sekarang 1-2 bulan ke depan dan 6 bulan ke depan. Tapi sepanjang waktu berjalan, vaksin ini sudah 25 tahunan berjalan, hampir 30 tahun. Mereka juga membuat penelitian
pada kelompok-kelompok umur yang diberikan 2 kali. Jadi pertama sekarang diberikan dan 6 bulan diberikan. Ada bahkan yang 1 kali. Jadi yang diberikan 2 kali itu ternyata kekebalannya sudah terbukti sama dengan yang diberikan 3 kali. Jadi kita bisa men-save 1 kali biaya vaksin untuk pasien lain artinya. Dengan 2 kali aja kekebalannya sudah sebaik yang 3 kali. Nah untuk yang 1 kali dia belum publish datanya. Kalau seandainya yang 1 kali itu ternyata dia menunjukkan vaksin itu sama aja dengan yang 3 kali, tentu kan bisa mencakup 3 kali lipat orang dengan biaya yang sama. Kan lebih hemat lagi secara kepentingan pembiayaan vaksin yang dikeluarkan negara, sekiranya. Jadi tiap anak itu akan berbeda imun dalam artian hasil ketika divaksin itu sendiri. Sebenarnya kurang lebih kalau orang imunitasnya normal, orang normal dalam konteks tidak ada gangguan imun, dia akan memberikan kekebalan yang sama. Dia bisa meningkatkan kurang lebih sampai 20 kali lipat infeksi alamiah. Jadi kalau Bapak misalnya kalau ada anak yang terinfeksi karena dia mengalaminya, karena konteks sudah terjadi, imunitasnya rendah. Tapi kalau dapat dari vaksin dia 20 kali lipat dia bisa lebih tinggi, sehingga kekebalannya lebih tinggi. Kurang lebih begitu. Ada efeknya nggak sih, Dok, ketika vaksin itu diberikan kepada sang anak dulu? Yang dilaporkan terjadi efek sampingnya ringan, terutama hanya pada site of injeksi. Dia disuntik di deltoid, di lengan. Ya. Jadi di lengan dia nggak harus buka pakaian atau apa sehingga merasa ibu tidak nyaman. Nah itu dia nih. Ini dia disuntik di sini. Edukasi kepada Jadi suntik di sini, yang terjadi keluhan yang paling sering adalah site nyeri aja. Di luar itu enggak. Demam pun hampir jarang sekali. Report yang berbahaya yang menimbulkan katastrofik atau efek yang berbahaya itu hampir tidak ada yang melaporkan. Tidak ada dilaporkan. Sudah hampir 270 juta dosis yang sudah pernah dimasukkan. Jadi itu luar biasa jumlahnya. 270 juta itu di dunia ini. Jadi artinya dia hampir tidak ada report yang berbahaya. Saya kira itu. Baik. Jadi seperti dokter sampaikan tadi, ini setiap anak itu juga akan berbeda imunnya ketika maksudnya hasilnya harusnya sama. Kecuali dia imunnya problem memang. Ada arah. Kalau imunnya problem tidak banyak. Baik. Persentase di dunia tidak banyak. Overall akan sama. Ya. Maksimum itu 3 kali mendapatkan vaksin ini. Justru vaksin kalau itu. dia orangnya sudah tidak usia yang bagus, anak-anak maksud saya, di bawah 15 tahun dia harus 3 kali. Karena dia belum bisa datanya menunjukkan lebih baik kalau 2 kali untuk yang di atas itu. Kalau anak-anak, makanya kenapa diberikan pada anak-anak? Karena ternyata anak-anak itu diberikan 2 kali, imunnya sudah sama strong dengan yang 3 kali, kurang lebih begitu. Sehingga lebih hemat biaya untuk anak-anak. Dan itu juga akan bermanfaat. Manfaatnya sama. Manfaatnya 3 kali. Ya. Manfaatnya akan sama saja. Ya, sama. Sampai 30 tahun sudah berjalan penelitian ini. Sampai saat ini belum ada data yang mengharuskan orang booster. Nah, kita yang COVID sudah berapa kali booster. Nah, coba bayangkan. Berarti dia ada kekebalan yang menurun. Nah, kalau HPV ini enggak. Sampai sudah berjalan hampir 20 tahun data penelitian itu. Secara teoritis dia belum turun, belum membutuhkan booster. Nah, jadi sampai penelitian yang sudah berjalan sampai tahun ini itu belum ada report yang menunjukkan bahwa orang perlu booster setelah vaksin HPV. Ini ada persyaratankah bagi seorang anak untuk mendapatkan vaksin, Dok? Tidak ada. Dia masuk dalam bulan imunisasi. Nanti kalau memang berikutnya 2 tahun lagi, misalnya di atas 2024 dia masuk ke semua anak-anak sekolah. Tentu akan lebih bagus. Jadi kita akan mencapai minimal 70% cakupan. Nah, kalau kita bilang mencapai cakupan, kalau secara statistik itu dia akan bermakna sekali nanti. Kira-kira di saat dia usia reproduksi, nah sekarang dia anggap usia 12 tahun ya, 10 sampai 12 tahun. 10 tahun lagi dia berkeluarga, berarti di 20 tahun lagi dari sekarang, kanker serviks Indonesia itu akan terjun bebas. Jadi angkanya mungkin rendah sekali. Nah kalau sekarang kita berhitung 13,7 per 100 ribu ya, mungkin nanti di bawah 4. Dan kalau secara statistik itu kita sudah mengeliminasi namanya. Tentu tidak bisa bikin nol. Seandainya pada saat waktunya untuk vaksinasi dalam kondisi yang tidak sehat, ini apakah harus bisa diberikan vaksin itu? Secara teoritis tidak ada syarat dia harus sehat, karena dia bukan virus.
dan dia tidak menimbulkan demam. Tentu kalau ibunya tidak nyaman kan bisa tahun berikut. Bulan imunisasi itu kan setiap tahun. Iya, setiap tahun. Setiap tahun. Dan tidak hari itu saja. Mungkin dilakukan 1 minggu itu. Jadi hari ini dengan enak badan, minggu depannya dia sehat. Bisa dilakukan. Seperti bisa dipending Iya. dulu ketika orang tuanya merasa kekhawatiran seperti itu kan. Dan dalam bulan imunisasi kan yang divaksin tidak 1 vaksin aja. Ya. Baik, Dokter Bayu, kita rehat kembali. Nanti Siap. kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih. Kita masih dalam dialog Harmoni Bali. Bagaimana mengeliminasi kanker serviks melalui pap smear, tes DNA HPV dan vaksin HPV pada wanita. Masih bersama Dr. Bayu Mahendra tentunya. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, dokter. Tadi banyak sekali informasi yang saya dapatkan. Mungkin pemirsa juga baru ngeh ini sendiri bahwa, nah ini ternyata kalau ibu-ibu saat ini hanya sering mendengar familiar dengan kata pap smear. Kemudian ini sekarang ada tes DNA HPV. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan tes DNA HPV itu sendiri? Kemudian ini bedanya dengan pap smear itu seperti apa sih, Dok? Iya, kira-kira kita kebalik dulu. Semua itu berevolusi ya, jadi berubah. Sejarahnya dahulu kala itu pap smear sangat dominan untuk sebagai deteksi dini kanker serviks ya. Vaksin juga nggak ada, sehingga orang setiap berkeluarga dulu, setelah berkeluarga ibu setiap tahun harus pap smear. Untuk apa? Mendeteksi dini kanker serviks ya. Ya, gitu kira-kira pertama. Dan itu berhasil bagus di Eropa daratan, karena dia jadi syarat kesehatan untuk orang dapat misalnya asuransi kesehatan. Supaya orang kanker serviks yang nggak pernah pap smear ya nggak ditanggung gitu misalnya. Nah di kita kok nggak berhasil gitu. Kok angka kanker serviks di mereka turun, di kita nggak turun. Ternyata pap smear kita cuma 4%. Coba bayangkan, kalau penduduk Indonesia itu 375 juta gitu misalnya. Setengahnya perempuan, berarti 179 kira-kira. Setengahnya usia reproduksi, berarti 80 jutaan gitu. Dari 80 juta itu cuma 4% aja yang pap smear. Jadi target 70% itu jauh dari harapan, dan dari tahun nggak enak itu pap smear dari tahun 80 akhir. Orang memperkenalkan pap smear. Kok nggak bisa? Banyak masalah, kita kan negara kepulauan, jumlah dokter kita terbatas, edukasi juga, literasi kita, orang mau pap smear nggak mau, dikasih tahu nggak datang, setelah datang di pap smear yang meriksa nggak ada, misalnya dokter patologi yang baca itu dokter khusus, dokter sitopatologi, dokter ahli yang mampu membaca. Problemnya nggak pecah-pecah di kita, karena berbagai keterbatasan itu. Jadi nggak pernah tercapai. Nah terus WHO tahu problem itu, kenapa masalah itu nggak bisa tercapai, karena nggak bisa. Ada tes lain nggak yang lebih gampang? Tes ini sepertinya rumit. Nah kita di Indonesia mengembangkan ke arah lain, ke tes IVA namanya, mungkin sudah pernah mendengar, tes inspeksi visual asam asetat. Artinya serviksnya itu dikasih asam cuka, asam asetat dosis rendah yang 4% gitu. Sehingga kalau mata yang terlatih udah lihat ini warna putih gitu, oh ini prakanker, langsung diterapi. Sehingga single visit kan, kalau pap smear sekarang ibu datang kita pap smear, kontrol minggu depan ya, kita tunggu hasil bacaannya, baru oh ada masalah, baru mau diterapi. Berapa kali itu orang datang. Nah kalau kita bayangkan di kepulauan, mau ke dokter aja naik kapal pulau seberang itu, apakah dia datang lagi untuk visit kedua? Enggak kan? Dibikinlah yang single visit, yang kita sebut IVA tadi itu. Dikasih asam cuka, dalam 1 menit lihat, oh putih. Terus diapain nih kalau putih? Langsung dia istilahnya di cryo, dikoagulasi, dirontokkan secara mekanis, didinginkan dengan suhu minus 40. Jadi rontok kan penyakitnya. Sehingga dia sembuh, tahun depan tinggal kontrol ulang, di IVA ulang, sampai negatif. Nah, itu juga nggak berhasil. Nah, kenapa sekarang kan banyak tes PCR, seperti kita kalau orang COVID kan tesnya PCR COVID gitu, kayaknya seru banget ya. Alat-alat dari belum ada jadi gampang sekarang alat. Mungkin di semua rumah sakit kabupaten bisa ada alat tes itu. Nah, HPV ini ternyata sebagai penyebab, kita tahu virus. Nah, alangkah baiknya kalau tes itu yang lebih canggih, dia tahu virusnya ada nggak sama ibu ini, ada nggak sama wanita ini. Nah,
itulah yang dites sekarang, apa yang kita sebut dengan HPV DNA testing. Yang dites virusnya ada nggak. Nah, kalau konsepnya begini, kalau orang pap smear yang diperiksa adalah sudah ada sel yang berubah nggak di serviknya, yang menuju prakanker, kanker atau apa gitu. Nah, kalau virus kan lain sebab nih, dites ada virusnya nggak? Nggak ada virusnya, ibu silakan lompat-lompat, jalan-jalan lah, bersenang-senang. Nggak ada virusnya bu, aman gitu. Jadi kan yakin, dokternya yakin, pasiennya yakin. Nah, kalau pap smear permasalahannya dia udah berubah nggak serviknya? Ada virusnya? Nggak tahu karena nggak dites. Nah, itulah arah konsep yang diarahkan oleh WHO sendiri, sehingga bisa dites virus supaya lebih pasti jawabannya. Permasalahannya mungkin nggak semua orang dites. Nah, itu sedang di-generate, sedang dibuat satu tes yang mungkin orang bisa mentes sendiri, atau stick, dibikin dari stick kayak orang tes kencing misalnya. Ibu tesnya dicelup atau ditempel di liang vagina atau apa. Ini ada virusnya, enggak? Nah, itu yang sedang di-generate supaya lebih gampang, nggak harus ke kita, ke dokter, kedokteran, nggak harus ke ibu bidan, harus ke lab yang mahal, enggak? Mungkin harus tes hari kesekian setelah baru bangun tanpa dibilas, dilakukan tes ini. Oh, positifnya ada virusnya. Setelah positif silahkan berobat. Jadi semua itu ditemukan lebih dini, diharapkan lebih mudah dan lebih pasti bahwa ini adalah ada virus gitu. Nah, kalau pap smear saya sudah ceritakan tadi, prosesnya begitu panjang. Dan data-data juga menunjukkan bahwa kita sampai laporan tahun 2022 angka vaksinasi itu cakupannya cuma 4% dari harapan 70%. Sudah bertahun-tahun diprogramkan. Berarti dia tidak mencapai target. Tentu harus ada cara-cara yang lebih efektif untuk disampaikan ke masyarakat sehingga betul-betul deteksi dininya bisa ketahuan, bisa dapat. Nah, kalau virusnya sudah negatif, itu bisa, kalau pap smear kan setiap tahun. Nah, kalau ini bisa 3-5 tahun. Perulangannya tentu biayanya akan lebih murah, keyakinannya lebih bagus, data juga lebih bisa kita kolektif untuk bisa menunjukkan statistik yang bagus. Baik. Ya, saya kira itu. Baik, jadi bisa dikatakan ini akurasinya atau keakuratannya lebih mumpuni daripada tes pap smear itu kan? Benar sekali, memang benar sekali. Harus diakui, ya. Ya. Dan itulah yang diarahkan, kenapa dia mengarahkan kita untuk ke tes yang lebih akurat, memiliki akurasi yang lebih tinggi. Nah, kalau di beberapa negara yang lebih maju, dia melakukan co-testing namanya. Jadi pap smear juga, dicek virusnya juga, dan itu 98% akurasinya. Artinya miss-nya dikit banget. Baik. Itu yang masalahnya kalau pap smear juga, kita pap smear aja nggak beres-beres gitu loh. Kita mencari alternatif yang lebih bisa dilaksanakan. Nah, kalau di negara maju dia, karena dia pap smear juga oke, dia ada tes baru, dia gabungkan, dia sebut sebagai co-testing. Dia tes HPV-nya juga, dia tes juga pap smear-nya. Akurasinya melompat jauh jadi 98%. Jadi kalau di kita sendiri, di Indonesia khususnya ini sendiri, kita masih menganut bahwa yang mana available. Dan kita tidak bisa memperlakukan, kalau pernah tugas di daerah melihat kepulauan. Anda dokter di satu kabupaten, syukur satu kabupaten ada satu dokter kandungan, syukur ada. Dan bisa tidak ada. Nah, kalau pada tempat seperti itu kita berharap tes yang begitu canggih, tentu susah. Kita ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama pap smear kalau memungkinkan, sitologi namanya. Pendekatan kedua, pendekatan visual, yang saya tadi bilang ada IVA. Ada skiller test satu lagi, tapi yang paling populer IVA. Dengan dikasih asam cuka itu. Dalam 1 menit, ibu bidan atau yang dokter terlatih atau siapa saja sudah mampu melihat ini akan ada positif atau tidak. Hanya dengan melihat perubahan warna. Oh, ini putih, positif. Terapi langsung. Didinginkan dengan cryogun namanya. Didinginkan 3 menit, dia akan rontok untuk tahun depan, harusnya dia sembuh. Itu yang sangat populer dan dipopulerkan. Tapi untuk tempat yang memungkinkan ada tes PCR-nya, itu bisa tes HPV DNA testing ini. Dan kalau di Denpasar itu ini bisa, sangat bisa sekali. Sudah ada, Pak. Sudah berjalan. Hampir setengah tahun lebih. Nah, itu
kalau ini bisa 3 ini kita galakkan di masing-masing sesuai dengan availabilitas, daya dukung di masing-masing tempat. Nah, tentu ini bisa menjadi, kalau digabungkan, memiliki cakupan yang lebih dari sekedar Pap Smear yang 4% itu. Untuk target kita ke 70% itu minimal. Untuk dia memberikan dampak secara epidemiologi, secara statistik ke masyarakat. Tentu itu, kalau 3 hal ini bergabung, saya rasa target-target 2030 kita bisa mengeliminasi kanker serviks tentu bukan mimpi. Sehingga orang nggak sibuk mengurus orang sakit. Nah, kalau kita bicara garis besarnya kenapa itu penting, ibu itu kan penopang keluarga. Yeah. Kalau ada 1 orang sakit saja dalam keluarga itu, semua orang sakit, dari suaminya, anak-anaknya nggak terurus. Nah, kalau cancer cervix itu, kalau sampai jatuh ke cancer, problemnya kita akan tidak bicara orang sembuh. Kita bicara berapa lama ibu ini bertahan. Kalau Tuhan kasih rezeki, dia bisa bertahan 5 tahun, 5 tahun lagi. Baru kita nyatakan dia survivor, orang yang terbebas dari kanker serviks. Ada, banyak. Cuma dia mengalami prosesnya begitu panjang, dan kita tidak bisa bilang sembuh. Kita bilang 5-year survival, harapan hidup 5 tahunnya seperti apa. Misalnya stadium 1, 96 dari 100 orang, start dengan stadium 1, 96 ada di finish 5 tahun lagi. 4 mungkin tereliminasi, beliau tidak bertahan. Nah, kalau stadium 4, 15-20%, ada 100 orang yang di stadium 4 serviks, 5 tahun lagi kita ketemu cuma 20. Bayangkan ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga ini dan negara sampai orang itu berakhir kehidupannya dalam pengobatan, itu mahal sekali. Betapa susah suaminya menghadapi istri yang sakit, dan anak-anaknya nggak ada yang ngurus. Menderita satu keluarga itu sebenarnya target mulia di balik itu. Jadi orang meninggal nggak semata-mata karena melahirkan, tapi wanita itu bisa karena payudara atau serviks, hal lain gitu. Oke, baik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ternyata ada lagi yang terbaru, yaitu tes DNA HPV ini sendiri yang lebih simpel daripada Pap Smear ini sendiri. Ini apakah kita sudah siap untuk melakukan tes DNA HPV ini sendiri, Dok? Kalau di kota besar sudah. Di kota besar, kita berbicara tentang kota besar dulu. Ya, kita masih kesulitannya hanya satu, tentang berarti ada tantangan dukung, juga. Daya dukung tentang tes ini kita akui belum murah. Oke. Tapi kemungkinan besar on the way bisa murah. Karena kalau kita berhitung jumlah, itu mereka sudah menghitungnya lebih baik. Testing itu bisa lebih murah. Apalagi tes itu misalnya bisa diregenerate oleh lab lokal, artinya tes itu bisa dilakukan lokal, dilakukan komunal. 1 tahun sekali kampung A melakukan tes bersama, kan bisa ditebak jumlahnya, kan tes, penduduknya jelas, bisa membeli alat dalam jumlah yang cukup. Tentu pembiayaan bisa diminimalisasi. Oke, kembali lagi, Dok, ini mungkinkah seorang wanita bisa melakukan tes sendiri di rumah nantinya dengan harapannya tes bisa DNA begitu. HPV ini? Harapannya sangat bisa begitu. Sangat. Saat ini belum bisa. Saat ini belum. Belum. Masih harus minta bantuan. Itu juga masih mungkin dilakukan oleh orang yang sudah paham cara mengambil sampel. Permasalahan orang mengambil sampel itu adalah permasalahan kit ya. Artinya toolsnya kalau mampu diregenerate yang gampang. Dulu tes kehamilan kan harus ke lab. Sesuai perkembangannya, orang sekarang tes kehamilan pagi beli di alat tesnya, minimarket apa juga ada tesnya. Pagi baru bangun diselup di pipisnya udah tahu positif. Jadi harapannya seperti itukah nanti ke depan? Kurang lebih. Sebagian memang dari kumur-kumur, bisa dari pipis. Oke. Urin, bisa dari cairan kemaluan. Ya, semua itu bisa. Jadi kesanalah arah kemajuan itu diharapkan. Jadi intinya ini lebih mahal dari saat ini ya. Pap Smear saat ini ya. Saat ini ya. Saat ini ya. Iya. Ya. Itu menjadi Kita permasalahan juga, permasalahan menjadi tantangan ya. juga di kemudian hari ini. Ya, tentu kan sebagai kesehatan diurus negara ya. Mungkin negara sedang mempersiapkan. Jadi dengan tes DNA HPV ini keakuratannya itu seperti apa, Dok? Kalau tes DNA HPV dengan yang tadi disebutkan dengan yang dilakukan co-testing itu 98%.
Jadi kalau ada virus, dia memang ada virus. Artinya begini, kalau orang mengetes virus, tentu dia memiliki probe, artinya ibarat mekanisme saklar dengan colokan lah. Ya, Kalau colokan beda nggak nangkep dia. betul. Tentu kalau nggak sama, dia nggak mungkin memberikan gambaran, oh ini tes positif gitu. Jadi keakuratannya seperti itu. Jadi kalau kita bayangkan, dia memang kalau kayak orang main puzzle yang nggak cocok nggak bakal match, sehingga dia akan positif. Baik. Jadi kenapa tes DNA itu tes apa istilahnya, tes PCR itu begitu tepat, karena dia menggunakan probe. Jadi pasti seharusnya dia akan tepat. Gitu. Oke, ini semakin menarik sekali nih dialog kita pada sore hari ini. Tapi kita rehat dulu ya, Dok ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Harmoni Bali dengan topik mengeliminasi kanker serviks melalui pap smear, tes DNA HPV dan vaksin HPV pada wanita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana mengeliminasi kanker serviks dengan pap smear, tes DNA HPV dan vaksin HPV pada wanita, itu yang harapan kedepannya lebih meringankan para teman-teman kita di kedokteran, bisa dikatakan demikian ya, dengan fasilitas kedokteran yang semakin maju ini sendiri, dari pap smear kemudian dilakukan tes DNA HPV, tetapi banyak rintangan, banyak kendala-kendala yang ada di lapangan seperti itu ya, Dok ya. Nah, Dok, ini seperti dokter sampaikan tadi kan, tes kehamilan bisa dibeli di apotek, misalnya di minimarket, tetapi hasilnya juga bisa kita ketahui saat itu juga seperti itu. Ini ketika kita tes DNA HPV ini sendiri, ini hasilnya bisa diketahui hari itu juga kah atau bagaimana sih, Dok? Ya, seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Ya, kalau dikerjakan testing pada hari itu. Jadi kan tentu ada proses, dia dikirim, membutuhkan beberapa hari. Tapi kalau dikerjakan hari itu, ya hasilnya ada hari itu harusnya. Gitu kurang lebih. Hari itu juga ya, bisa diketahui. Ya, karena tentu ada proses kan, dia dikirim, ada lab yang baca, ada verifikatornya, nanti setelah disesuaikan dengan tes, oke, dipublish hasilnya, serahkan. Tentu ada proses yang nggak boleh dia potong, sehingga nanti hasilnya setelah positif ditarik lagi negatif, itu kan nggak lucu juga ya. Baik. Itu artinya dari sistem dia yang di laboratorium itu saja saya kira. Tapi hasilnya harusnya ya memang dapat langsung gitu. Baik. Nah, itu. Nah, kalau kita kembali melihat apa yang dicanangkan WHO itu, mungkin saya harus sampaikan sekali lagi bahwa pertama dia memang harus vaksin tuh anak-anak, jadi ibu-ibu jangan takut tuh nanti. Yang kedua tadi kita bicara tentang pap smear, bahwa 70% orang itu harus melakukan deteksi dini, whatever caranya. Jadi kita bisa. ada hal yang harus diketahui, manfaat dari deteksi dini ini sendiri, Dok. Deteksi dini itu untuk menemukan sesuatu sebelum kita jatuh ke kanker. Kita udah cerita tadi tuh, kalau kanker gimana orang dan keluarganya sakit sepanjang hayatnya itu. Nah, kalau kita belum jatuh ke kanker, kita pre-kanker namanya, itu deteksi dini. Itu ada 3 cara yang saya jelaskan tadi. Pertama ada pap smear yang paling sering kita dengar. Itu aja suka orang nggak mau, malu dan lain sebagainya. Nah, kalau kesulitan tentang pembiayaan, kita bisa pilih IVA. IVA itu di dokter umum, bidan yang sering melakukan. Puskesmas pun itu bisa melakukan. Puskesmas yang di Bali khususnya, itu rata-rata punya cryo, sudah bisa see and treat. Kalau dia positif langsung diterapi. Baik. Nah, yang ketiga untuk yang memiliki aksesibilitas lebih, itu bisa memilih tes HPV DNA itu. Nah, kalau hal ini tiga-tiga salah satunya ada problem, tentu harus ditangani. Nah, jangan malu juga. Jadi kalau ibu tuh nggak mau ditangani, entar dulu, enggak, nanti aja, kan belum apa-apa, saya nggak ada keluhan. Baik. Disuruh kontrol hilang. Nah, 2 tahun lagi tiba-tiba datang perdarahan. Kita harap wanita itu di Bali khususnya nggak jatuh sampai ke situ. Nah, kalau di pre-cancer 70-90% kalau pre-cancer itu ditangani langsung, itu orangnya nggak jatuh ke cancer, itu sembuh jaminannya. Kalau prakanker kalau diobatin, baik dia di cryo atau dibekukan, dipotong, termasuk beberapa tindakan operasi, memotong secara sederhana lah, bahasanya potong itu bahasa saya, tapi mungkin ya lebih sederhananya dia diobati lah itu. Itu nggak sampai jatuh ke kanker.
Nah, kalau apabila kita sampai jatuh ke kanker, seperti saya sampaikan tadi, kita bicara survival, nggak lagi bicara sembuh. Kesembuhan. Nah, problemnya akan lebih besar magnitudenya. Problemnya tidak hanya pada diri sendiri, pada semua lingkungan ring 1 dan seterusnya dengan segala masalahnya. Nah, itu yang harus kita galakkan sehingga nanti kalau tahu ada problem, saya nggak mau pap smear. Kenapa nggak mau? Kalau ada masalah saya takut. Nah kan, nah jadi yang harus disampaikan bahwa pap smear, IFA dan tes HPV DNA itu kalau ketemu problem pada tataran yang bisa diobati. Bahkan beberapa dari problem itu hanya perlu diobservasi. Artinya, oke Bu, tahun depan kita ulang lagi. Kalau tahun depan tes ini menunjukkan negatif, Ibu clear. Nggak perlu diapa-apakan bahkan. Artinya kita tahu problem ini sembuh. Karena apa? Karena imunitas orang ini baik. Tadinya virusnya positif. Nah, tahun depan dites yang sama virus yang 16, misalnya HPV 16 positif. Ibu sudah takut. Dokternya menjelaskan, ibunya cemas lah gitu. Kalau dokternya menjelaskannya mencemaskan juga kadang-kadang pasiennya kabur juga. Nah kalau dokternya paham menjelaskan dengan baik, kemudian ibunya, Ibu ini tes tahun depan ya. Kalau tes tahun depan negatif, virusnya bisa dibereskan sama Ibu. Tentara Ibu bisa mengeliminasi dia dengan baik. Sehingga tahun depan kalau tesnya negatif, bagus. So ada tindakan kah? Tidak. Justru dia tereliminasi karena imunitasnya dia baik. Nah itu. Kalau pap smear misalnya ada problem, ada misalnya ASCH lah saya anggap, ada tes yang mencurigai satu sel ganas, dipotong sedikit ujungnya, dikirim ke lab, ASCH memang benar ASCH, tidak ada kanker, tapi setelah dipotong tumbuhlah dia jaringan baru yang normal, sehingga yang tadinya bermasalah nggak jadi kanker. Selesai, sudah itu sembuh. Dalam follow up 2 tahun lagi udah hasilnya negatif, tesnya kembali negatif. Keluarga itu senang, ibu itu sehat, anak-anaknya sempat diurus. Wah, luar biasa impactnya itu. Ya, jadi intinya ini ibu-ibu dengan masa reproduksi juga harus melakukan 3 hal deteksi dini itu sendiri ya. Betul. Ya, Betul. Ditekankan seperti itu. Ya, betul. Karena di usia hidup seorang wanita tentu ada 2 fase utama. Dia anak remaja sampai besar, kemudian dia berkeluarga rata-rata ya, bereproduksi. Di antara reproduksi itu dia jangan lupa organ itu juga memiliki risiko untuk berubah, mengalami secara medis disebut dengan neoplasia. Kalau kita bilang organ kandungan itu bisa jadi terburuk lah, bisa jadi kanker. Nah, kita nggak berharap dia satu sisi bereproduksi baik, lupa sebagai bahwa dia memiliki risiko untuk timbul kanker. Nah, itulah yang kita galakkan supaya ibu-ibu itu benar-benar waspada. Tahu kalau khususnya yang kita bicarakan hari ini mengenai kanker serviks itu banyak sekali caranya. Mulai dari kita tahu penyebabnya virus, kita harus tahan dia karena dia seksual transmitted juga, tentu yang bertanggung jawab perilakunya. Yang kedua, kalau kita belum vaksin anak-anak di usia itu kita anak-anak vaksinasi. Ya, jadi ibu-ibu jangan khawatir juga ya. Jangan khawatir. Nah, sepanjang hidup di usia reproduksi sampai usia 55-60 dia harus pap smear, IFA atau tes HPV DNA. Kalau ada problem, cepat mencari pengobatan dan kita bisa mengeliminasi kanker serviks. Masih panjang juga ya, Dok ya, perjalanan kita untuk dengan goals dari WHO 2030 ini sendiri, Dok? Ya, saya kira itu memang itu bisa tercapai. Yang penting kita punya effort sama-sama. Kami, saya dan rekanan lain secara medis itu mengedukasi selalu masyarakat, juga berusaha mengikuti apa yang bisa diikuti. Ya, saya kira itu. Dengan edukasi, kemudian masyarakat juga melakukan apa yang harus dilakukan. Ya, betul. Astungkada, goals 2030 ini bisa tercapai, seperti kata dokter ya. Ya. Baik, Dokter Bayu, terima kasih sudah sharing. Baik, saya Made Sekedar Karang, terima kasih sudah menyaksikan Harmoni Bali pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi Anda pemirsa Bali TV di mana saja berada. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.